Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwaningrum dengan NIM 2240252 dari Prodi Perbankan Syariah B semester 2. Jadi di sini tujuan saya adalah ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Qawaid Fiqhiyah untuk memenuhi UAS kali ini. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kaidah al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad, atau ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Jadi ijtihad dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Menurut bahasa sendiri, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata yajtahid, yang artinya mengarahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Begitu. Menurut definisi sebagian ulama ushul fiqh, sebagaimana dikutip dari Saifullah Mashum, bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam penerapan hukum. Itu kata yunqad berasal dari kata anak atau runtuh, merupakan lawan dari kata al-ibram, yaitu penetapan. Yang dimaksud pada kaidah di sini merupakan membatalkan hukum yang sudah berlaku dengan adanya ijtihad hukum baru. Kaidah ijtihad la yunqad bi al-ijtihad mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dari sebuah hasil ijtihad pada suatu waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih, baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun kolektif. Pengertian kaidah ini bahwa ijtihad yang telah dilakukan oleh seseorang ulama tentang suatu perkara tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang datang di kemudian meskipun perkaranya bisa jadi sama. Hal ini karena dimungkinkan adanya perbedaan situasi dan kondisi yang bisa mempengaruhi proses dan hasil ijtihad. Jadi ijtihad yang lalu tetap saja dapat diberlakukan pada situasi dan kondisi yang lalu. Dan model kejahatan penganiayaan dulu dan sekarang berbeda, sehingga sanksi yang diputuskan hakim pun bisa berbeda juga. Oke, next ke materi yang selanjutnya, yaitu kaidah idza ijtama'a al-halalu wal haramu wuliba al-haramu, yaitu jika halal dan haram berkumpul maka yang dimenangkan adalah yang haram. Maksudnya, jika dalam satu kasus ditemukan pergumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat, bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi perdebatan maupun bertransaksi. Oleh sebab itu, jika dalam suatu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu yaitu yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa. Sebab unsur haram pasti lebih dominan pada saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Secara umum tersendiri, kaidah ini mencakup 3 instrumen penting yang saling berkaitan antara satu sama lain. Yaitu yang pertama, halal yang dimaksud adalah halal yang mubah, bukan halal yang wajib ya. Karena sesuai konsensus ulama, jika di antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka muslahah berupa kewajibanlah yang harus dijaga. Sementara dalam kaidah ini yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya. Dan selanjutnya ada haram dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dalam ilmu fiqh secara umum. Artinya segala sesuatu apabila dikerjakan mendapat siksa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Dan yang terakhir ada ijtima atau mengenai batasan ijtima, yaitu percampuran unsur halal dan unsur haram. Menurut Syekh Yasir Al-Fadani, tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai halal itu. Oleh karenanya, ijtima antara halal dan haram yang diperhitungkan di sini adalah ijtima dalam asumsi perilaku, bukan pada kenyataan di lapangan atau fakta praksis atau nafs al-amr. Dengan demikian, halal dan haram sudah bisa dinilai berkumpul bila pelaku sudah mempunyai asumsi kuat ke arah itu, walaupun dalam kenyataan tidak demikian.
Selanjutnya ada kaidah al-itsaru bil qurobi makrun, yaitu mendahulukan orang lain dalam ibadah hukumnya adalah makruh. Jadi kaidah itsar itu artinya mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam beribadah. Dan itu pun hukumnya adalah makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada selain ibadah itu dianjurkan. Dalam ibadah yang dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba mendapatkan yang paling afdol, mendapatkan pahala yang paling banyak, maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan alias makruh. Contohnya adalah jika seseorang memiliki air yang hanya cukup buat berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu kepada orang lain, agar orang lain bisa untuk berwudu sementara ia tayamum. Yang disunahkan adalah ia menggunakan air tersebut untuk berwudu dan biarkan orang lain itu bertayamum. Kecuali jika ada orang lain yang membutuhkan untuk minum karena kehausan, maka ia sebaiknya dengan cepat memberikan air itu kepada orang tersebut dan ia bisa bersuci dengan tayamum. Jadi kesimpulannya adalah jika seseorang yang mempunyai al-itsar, maka yang akan didapatkan keutamaannya yang sangat banyak, yaitu yang pertama akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh manusia, akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepas dari kesusahan di akhirat, dan yang terakhir akan tumbuh ikatan ukhuwah yang erat dan kuat antara sesama muslim. Next, materi selanjutnya yaitu kaidah tasarruful imam alar ra'iyah manutun bil maslahah, yaitu kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Kaidah fikih merupakan salah satu metode penerapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam khazanah hukum Islam. Kaidah fikih tersebut tidak hanya berbicara tentang kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama sendiri, akan tetapi kaidah ini juga membahas tentang persoalan khususiyah dan persoalan-persoalan umumiyah yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Para ulama fiqh memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan kepemimpinan dalam sebuah negara. Hukum Islam sebagai salah satu sumber penetapan hukum menjadi landasan yang kuat bagi para ulama untuk selalu menggali dan mengembangkan metode-metode ijtihadiyah yang dapat menjadi solusi dan menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Jadi kesimpulannya yaitu pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan yang lebih baik, bukan sekedar maslahah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak darar dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketentraman bagi rakyat. Baik, materi selanjutnya yaitu kaidah al-khuruju minal khilafi mutsahabun atau keluar atau menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan. Secara bahasa sendiri, kaidah al-khuruj min al-khilaf terdiri dari dua kata yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Al-khuruj sendiri bermakna keluar, lawan dari kata masuk, sedangkan al-khilaf bermakna jalan yang ditempuh oleh seseorang berbeda dengan yang lainnya atau perbedaan. Khilaf dapat mengambil bentuk khilaf tanawu, adalah perbedaan-perbedaan yang tidak saling mengingkari. Sebagai contohnya, dalam buang hajat menghadap kiblat. Sebagian ulama sendiri melarangnya secara mutlak. Sebagian lagi membedakan ketika dalam kondisi tertutup atau maksudnya ada di toilet, begitu dengan kondisi di lapangan luas. Pendapat ini keduanya mempunyai dalil. Jadi kesimpulannya adalah kata al-khuruj bermakna keluar, lawan dari kata masuk, sedangkan al-khilaf
bermakna jalan yang ditempuh oleh seseorang berbeda dengan yang lainnya. Khilaf dapat mengambil bentuk khilaf tanawu, adalah perbedaan yang tidak saling mengingkari. Baik, materi yang terakhir yaitu ada kaidah al-muta'adi afdolu minal khosiri, atau amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Jadi, suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq, Imam Haromain, dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah tersebut berarti menghilangkan kesukaran yang ada pada umat. Jadi kesimpulannya yaitu suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan dan manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Amalan muta'adi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi, mengajarkan ilmu, bisa juga bermanfaat duniawi, menunaikan hajat orang lain, menolong orang lain yang dolim. Amalan khosir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakuan saja, seperti puasa, membaca Al-Quran, dan iktikaf. Para fuqaha syariat menyatakan bahwa amalan muta'adi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama dari amalan khosir yang manfaatnya untuk dirinya sendiri. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.